Mang, satu rumah berapa genteng? Ini kurang lebih ya Pak ya. Nah, Satu rumahnya antara 500 sampai 1000-an. tuh, satu rumah memerlukan genteng sekitar, misalkan sudah pernah ambil rumah subsidi ataupun rumah komersil, mau KPR lagi, tapi harus rumah komersil, nggak bisa rumah subsidi lagi. Jadi cuma satu kali seumur hidup. Belum? Hah? Udah ngopi? Tadi dulu. Udah mulai belum? Udah. Ah, serius lu? Udah. Gua ngopi dulu. Oh. Ya, iyalah ngopi lah. Cilok. Inilah kehidupan Bang Bedon hari-hari. Gue ngopi udah. Cilok udah. Udah mulai nih kita. Udah. Lalu lah. Rumah subsidi harganya sama. Jadi untuk area Jabodetabek itu harganya di 168 juta untuk tahun ini. Tapi dari harga yang sama, teman-teman pasti pengen speknya yang berbeda. Nah, kebanyakan harga sama tapi spek beda-beda. Jadi masing-masing developer itu pasti punya tipe dan spek beda-beda. Harga sama, spek beda-beda. Nah, di sini gue akan jelaskan tentang Pesona Kawaripan. Jadi harga di 168 juta, teman-teman mau cari daerah Cikarang, daerah Cilengsi, daerah Cibitung, mungkin Bekasi, mungkin di Bogor sana, tetap harganya sama. Nah, itu yang perlu teman-teman ketahui bahwa rumah subsidi area Jabodetabek harganya sama. Nah, speknya sambil di sini, Dot. Nah, kenapa Pesona Kawaripan berbeda? Nah, jadi kita tidak sama dan kita berbeda. Yang pertama yaitu tipe kita. Jadi di saat teman-teman cari rumah subsidi, lihat tipenya tipe berapa. Kita di sini itu tipe 30/60. Jadi lebar depannya ini 6 meter, panjang ke belakangnya 10. Itu yang pertama, tipe di 30/60. Untuk rumah subsidi itu udah paling besar. Di tempat lain mungkin masih ada tipe yang 29/60, 26/60 itu masih ada. Nah, kalau kita di sini paling besar 30/60, itu yang pertama. Terus yang kedua, kita double dinding. Nah, jadi nggak semua rumah subsidi itu double dinding, 2 batako. Jadi batako, nggak semua, kebanyakan 1 batako. Tapi kalau kita di sini double dinding. Jadi di saat nanti teman-teman mau renovasi ini nggak perlu takut, misalkan mau maku nih takut tembus ke sebelahnya, karena ini lebih tebal dindingnya. Jadi mau renovasi ke depan, ke atas juga nggak perlu bikin dinding baru lagi karena udah ada. Kalau single dinding, di saat teman-teman mau renovasi mau nggak mau bikin dinding baru lagi dan itu harus bongkar semuanya. Itu yang kedua. Terus yang ketiga, ini raw jalan. Nah, ini sedang nanti akan dibersihkan. Ini kan ada saluran di sini. Cuma kita di sini pakai karpet. Nanti karpetnya dibuka, nanti bersih salurannya. Nah, raw jalan kita di sini 6,5 meter. Jadi dari pinggir sini nih ke sana tuh 6,5 meter sampai sini. Dan kita sudah ada karpot. Nah, dibilang karpot ini. Jadi untuk parkir teman-teman bukan motor lagi, mungkin mobil juga udah bisa di sini. Nah, kita masuk ke dalam yuk. Nah, di sini di channel ini, di video kali ini gue akan sambil lihat progres ya. Untuk blok G, ini posisi gue di blok G19 dan di sebelah sana itu blok J. Nah, ini J9, ini J8 nih sebelah sini. Nanti kita lihat sana. Kita lihat dalamnya aja dulu. Nah, untuk teman-teman, untuk listrik listrik itu di 1300. Kebanyakan rumah subsidi itu listriknya itu 900, tapi kalau kita udah 1300. Jadi udah nggak perlu tambah watt lagi. Dan untuk instalasi kita udah siap. Dan untuk internet juga udah. Jadi ada 2 kamar. Nah, ini untuk kamar utamanya lah. Ini kamar utamanya. Jadi ada sekitar 3x3 lah. Ini tinggal finishing aja nih. Untuk keramik sudah.
tinggal finishing, nanti dibagusin. Cat juga baru sekali cat nih, baru cat dasar, nanti kita cat ulang lagi. Nanti kamar anaknya. Nah ini kamar mandinya. Kamar mandi ini udah pasang keramik, tinggal pasang klosetnya aja. Sama di keramik lagi bawahnya kasih pintu. Ini udah hampir 80%-an lah. Nah di belakang ini ada tanah lebih di sini, ada 1,8 meter. Jadi nyampe ke sini nih. Sampai sini. Nah, ini nanti teman-teman bisa bangun sendiri. Misalkan ruang tamu teman-teman sempit nih, yang di sini nih. Ini Dot. Kan ada kamar mandi di sini nih. Nah, mungkin biar ruang tamunya luas sampai ke belakang sampai sini. Nah, bisa nih ruang tamu jadi luas ke depan. Dihabisin nih bangunan. Dihabisin semua nih nanti. Nah, di sini kamar mandi pindah kemari. Ini kamar mandi pindah kemari. Dapurnya nanti di sini. Ini kan udah ketutup nanti. Boleh didak. Didak nanti buat jemur lah. Itu. Jadi ini untuk tipe yang 30/60. Nah, di sini ada tanah hook nih. Untuk teman-teman yang pengen lebih luas, kalau KPR-nya kan cuma 30/60. Nah, di sini ada tanah hook nih. Nah, ini bilang tanah hook. Jadi, kalau hook ini berbeda dengan KPR. Jadi, kalau teman-teman mau di tanah hook ini per meternya kita jual di 1.200.000, jadi tinggal dikali luas. Rata-rata hook ini di 30 meter. Misalkan 30 meter dikali 1.200.000 berarti tambahannya sekitar 36 jutaan. Ini boleh dicicil sampai dengan akad kredit. Nah, kita akad kredit paling sekitar bulan Maret ataupun April lah. Ini untuk blok G19, ini G18. Udah pasang keramik G18 ya. Ini G18. Teman-teman yang udah pilih di sini boleh komen ya. Komen di bawah. Nah, ini untuk rumah subsidinya. Nah, ini untuk rumah komersil nih. Rumah komersil ini tipenya 4290, itu cuma 5 juta aja sampai terima kunci. Nah, ini untuk blok J tadi saya bilang. Blok ini J9 kalau nggak salah, ini blok J8. Ini sudah pemasangan baja ringan. Jadi untuk teman-teman yang sudah pilih di blok G8, 9, 10 ini semuanya rata-rata sudah pasang genteng semua. Itu tinggal finishing, pasang keramik, tinggal ngecat aja. Nah, ini untuk blok G. Nah, untuk kondisi blok J, nah itu baru pasang baja ringannya. Tapi kita lihat ke dalamnya. Dan untuk blok di tahap 3, PK3 tahap 3 itu, untuk blok sudah hampir full ya, full persyaratan, mereka sudah lengkap persyaratan, dan mereka sudah pilih blok. Paling tadi saya lihat cuma sekitar 2 unit lagi yang hook masih kosong. Dan kita nanti ada tahap perluasan, tahap 5 di sebelah sana. Ini teman-teman dari tim baja ringan di sini. Mang, berapa rumah, Sari? Dari 30 rumah. 30 rumah? Ya, Kan main. Kalau blok, ini blok J ya? Ini blok J kan? Kira-kira perkiraan selesai kapan masang baja ringan? 2 mingguan. Kelar tuh udah masang genteng tuh. Mantap. Nah, ini untuk kondisi blok J. J8, J9, J8 nih. Tapi walaupun depannya belum diplester, tapi dalamnya udah. Nih, dalamnya udah. Nah, ini udah sebagian udah diplester. Ini belum. Ini udah belum lah tinggal. Nah, ini rangka-rangkanya teman-teman, kalau kita bisa lihat rangkanya itu. Jadi jaraknya berapa, Mang, dari Shopee ke Shopee, Bang? Apa namanya ke ini? Semeteran ya? 95. Ini jarak apa namanya? Kuda-kuda ya? Nah, jarak kuda-kudanya itu 95. Jadi dari satu sini ke sini nih 95 cm. Jadi rapet. Nanti ditaikin di atas juga nggak bakalan melengkung ya, Mang?
Tuh. Itu komandan itu. Masang apa? Ini lislang, Pak. Lisplang. Ya, Pasang lisplang dulu kadang mah ya, genteng belakangan ya. ya harus ini dulu, Pak. Ini dulu. stek, kalau ini luar, baru Untuk jarak genteng itu berapa, Mang? ini Ah, 25. 25 itu. Ya, Oh, 25. 25. Ya, Pak. Pernah ngitung nggak sih, Mang, satu rumah berapa genteng? Ini kurang lebih ya, Pak ya. Nah, Satu rumahnya antara 580-an. tuh. Satu rumah memerlukan genteng sekitar 580 Kurang lebih. genteng. Nah, kurang lebih. Satu rumahnya tuh. Masalah ya pernah hitung pasti sih ya. Ya, kira-kira segitulah ya. Iya, kan banyak ada yang pecah juga mungkin. Nah, Oke, Mas, lanjut. iya, makasih, Semangat, Pak. semangat. Makasih, Pak. Iya, Pak. Nah, ini kondisi untuk blok J ya. Blok J. Oh ya, teman-teman, jika teman-teman perlu informasi tentang persyaratannya, misalkan mau seperti apa sih, saya mau pengajuan rumah nih, kira-kira saya bisa apa enggak ya, itu boleh langsung konsultasi ke nomor gua di 0856733163. Nah, untuk persyaratan boleh teman-teman lihat di channel gua sebelumnya tentang persyaratan, tentang biaya, tentang progres, apa semuanya ada di situ. Di saat teman-teman tonton channel gue itu pasti ngerti kok persyaratan seperti apa. Pasti udah kebayang lah, di saat memang bagus langsung datang ke sini ketemu dengan gue. Jadi bedol. Nah, ini untuk tipe komersil. Ini subsidi, ini jalan utama nih. Jadi komersil dulu kita bungkus, baru rumah subsidinya. Untuk tampak muka sama sih, komersil cuma bedanya dia lebih tinggi. Dan ini yang tadi gue bilang cuma 5 juta, teman-teman udah tinggal bawa pakaian aja, udah bisa langsung tempatin. Ini untuk yang komersil. Bedanya, kalau rumah subsidi ini hanya untuk masyarakat yang belum pernah KPR. Boleh ambil rumah subsidi, tapi kalau sudah pernah KPR nih, misalkan sudah pernah ambil rumah subsidi ataupun rumah komersil, mau KPR lagi, berarti harus rumah komersil. Nggak bisa rumah subsidi lagi. Jadi cuma satu kali seumur hidup. Makanya sayang banget untuk teman-teman yang belum ambil kesempatan untuk punya rumah sendiri, sayang banget. Karena jangan dilihat cicilan sekarang 1.200.000, jangan. Coba lihat 10 tahun ke depan, misalkan teman-teman kontrak 1.200.000 pasti nggak akan memiliki. Tapi di saat 10 tahun ke depan, teman-teman masih cicil 1.200.000 itu kecil. Kenapa? Karena penghasilan itu akan semakin tinggi dan angsuran dia tetap. Makanya 1.200.000 nanti 10 tahun lagi itu nggak berasa, mungkin kayak 300.000. Ambil dari sekarang. Kalau kontrak nggak memiliki, tapi kalau rumah ada lunasnya, bisa miliki. Tuh, dan di sini, dan di sini ada asuransinya. Jadi kalau teman-teman kontrak tuh nggak ada asuransi, bayar itu nggak ada asuransi di saat kita sebagai pencari uang yang nggak ada umur ataupun rumah kebakaran mau nggak mau ahli waris yang harus tetap bayar kontrakan ataupun istri harus bayar kontrakan. Tapi kalau rumah di saat memang ternyata pemohon ya, misalkan saya sebagai suami ambil rumah ternyata saya nggak ada umur, nah itu anak istri nggak perlu meneruskan, itu rumah itu langsung lunas. Jadi dibayarkan sama asuransi, ahli waris anak ataupun istri udah itu tidak usah bayar lagi, jadi lunas. Nah itu bedanya kalau KPR sama teman-teman cuma sewa properti gitu. Dan mungkin itu aja ya bro ya. Nanti untuk teman-teman yang nggak kebagian di sini, kita masih banyak stoknya, kita buka di TK3 tahap 5 dan tahap 6 nanti. Apakah tahap 6, apakah tahap 2 perluasan deh. Pokoknya masih ada beberapa unit lah. Berarti nggak perlu ketakutan nggak dapet unit ya bang ya? Jangan, tetap. Pokoknya teman-teman yakin dulu, pahami persyaratannya. Kesini pasti kebagian kok. Ya, oke, mungkin itu aja ya informasi dari gue ya, Dot. Itu aja. Mungkin kalau kita mau ke jalan sana lumayan jauh juga ya, Dot. Jauh juga, jadi gua simpulin aja lah. Untuk blok G sampai G19 ini sudah pemasangan genteng dan sudah pemasangan keramik. Dan untuk blok J baru pemasangan baja ringan. Ya mudah-mudahan 2 minggu ke depan udah seperti kayak blok G. Dan teman-teman yang udah lengkap persyaratan
tetap jaga BI checkingnya, yang sudah ambil di sini yang udah pilih blok tetap jaga BI checkingnya, jangan kredit apa-apa dulu, fokus ke rumah. Di saat teman-teman masih punya cicilan, bayarnya jangan sampai telat, jaga dulu BI checkingnya. Nah misalkan nanti sudah gajian di bulan Januari ataupun Februari, siapkan slip gaji dan rekening korannya kalau memang teman-teman gaji cash. Nanti di saat marketingnya perlu slip gaji pembaharuan ataupun rekening koran pembaharuan, bisa langsung kirim ke marketingnya. Jadi nanti kita proses ke Bank BTN biar nggak ada kendala. Jadi sama-sama mempercepat. Kita dari marketing pengen cepet dan teman-teman juga bantu biar kita cepet juga kerjanya. Mungkin itu aja bro. Siap. Informasi yang gue jelaskan, kurang lebihnya minta maaf. Gue Dedi Bedol, salam dari Pesona Keuripan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kan view-nya lagi bagus padahal ya. Hah? View-nya lagi bagus. Iya, tadi. Ayo, Bang. lagi nggak hujan, Lancar emang. lagi cerah. Lagi cerah Mantap ya. lah pokoknya. Masih on. Masih on. Ayo, terus, on. Udah Dot, capek Dot. Pengen minum gua. Sama nih. Tapi gue takut nggak dapet unit kalau mau ngambil rumah, Bang. Unit banyak. Masih banyak, Bro. Tenang. Pokoknya tahun ini kita 6.000 unit. Wis, mantap. Target ya. Ya. Tadi tanah yang di sana udah beres. Iya. Jadi kita beli tanah bukan duit dari pemerintah, kita duit sendiri, duit developer, bukan duit kita, duit developer. Ngebangun ya sendiri, duit developer. Nah, kalau pemerintah itu cuma subsidi uang muka sama subsidi angsuran, itu doang. Iya. Mantap ya, sama Keuripan ya. Iya. Haruslah. Ngopi Dot.